Selamat malam. Malam, Hari Baligi Academy. ya, Bali G Academy. Hari ini tanggal 27 Oktober 2024, tepatnya hari Minggu. Pecinta keadilan, kita akan bertanya sedikit tentang kasus Rizky Wongso kepada suhu kita, Pak Rizky Wongso. Ya, Apa kabar, Pak? baik banget, semangat. Oke, semangat menyala terus ya, Pak ya. Bagaimana persiapan Anda sejauh ini untuk menghadapi sidang PK yang akan diselenggarakan katanya 2 minggu lagi atau bagaimana Pak Jepang? Iya, ini masih menunggu konfirmasi ya. Jadi karena ada penundaan seminggu, ya. Samping itu juga karena Bang Uto juga nggak bisa karena sudah jadi Wamenko ya. Jadi ketuanya sekarang adalah Bang Bustam. Jadi belum ada konfirmasi nih ya, apakah saya perlu disumpah atau bahan saya tidak dijadikan novum tetapi dijadikan bahan untuk membuktikan kekhilafan hakim. Ya saya juga nggak tahu, tinggal konfirmasi aja nanti dari keduanya. Saat ini adalah Bang Bustam, Hidayat Bustam. Jadi boleh dibilang belum ada tanggal yang fix pasti gitu ya? Iya, belum ada. Mungkin setelah 1 minggu setelah Selasa mungkin ya, setelah dibacakan novum dan bahan untuk kekhilafan hakim, maka ada waktu lagi untuk jawaban jaksa. Ya, biasanya sih seperti itu. Terus ya. mungkin 2 hari setelah itu mungkin. Ya. Oke. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana materinya? Apakah sama dengan yang ada di YouTube Bali G Academy Anda itu? Ya jelas dong, sama 37 bukti ilmiah. Nah itu ya. Kan banyak 37. Apakah nanti semuanya akan dijabarkan atau bagaimana? Jelas, satu persatu nanti kita jabarkan ya. Karena bagaimana dengan timingnya? Ya timingnya kan waktu yang pembuktian itu kan dari yang mengajukan PK. Jadi ya waktu yang banyak ya justru yang membuktikan bahwa nanti ada kekhilafan hakim, ya, membuktikan bahwa apa yang disajikan membuat hakim itu tidak memutuskan secara tepat karena memang video CCTV itu ya itu kan interpretasi ya, kita melihat audio visual ya itu kan memengaruhi interpretasi orang gitu. Jadi kalau videonya saja sudah dikabur-kaburkan ya itu mengurangi persepsi dari hakim. Hakim kan memutuskan berdasarkan persepsi terhadap audio visual yang diperlihatkan. Sementara ya apa yang diperlihatkan sudah sengaja direkayasa dengan cara dikaburkan, ya, baik spasial ya, lebar dan tingginya menjadi seperempatnya, terus kehalusan gambar juga itu sudah direkayasa dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Ya, jadi itu memengaruhi persepsi ya. Jadi ya itulah nanti yang akan kita buktikan ya, perbuatan barbar brutal biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, saksi ahli forensik digital yang bisa diajukan, yang digunakan oleh kepala Polda Metro Jaya, kepala polisi Polda Metro Jaya Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya, Jenderal Bajingan, jenderal yang melakukan segala cara untuk memenangkan kasus. Dan sialnya lagi di Republik ini bukti rekayasa yang dihantarkan langsung oleh Krisnamurti itu yang dipakai oleh para jaksa bajingan itu ya di persidangan. Jadi bayangkan udah sistemik ini. Apa ini ya, rekayasa oleh kepolisian, kejaksaan untuk menipu hakim. Itu pun dengan catatan kalau Hakim Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea dan Kisworo itu tidak ikut dalam dalam komplotan rekayasa tersebut. Oh ya, saya mengikuti Anda terus dan saya bilang cukup konsisten. Apa yang memotivasi Anda sebegitu komitmennya terhadap kasus ini? Ketika saya sering mengatakan ya, baik di YouTube ya
maupun ketika bertemu orang-orang, wartawan dan lainnya, bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi kepada Jessica ya, karena saya tidak pernah kenal, mungkin ketemu 2-3 kali ya. Tetapi apa yang terpenting adalah untuk membuktikan bahwa Mabes Polri itu jangan kita percaya sepenuhnya, kita harus tetap kritis. Inilah buktinya ya. Muhammad Noah Lazar yang katanya kepala laboratorium atau kepala subdit komputer forensik Bareskrim Mabes Polri justru merekayasa. Padahal katanya punya sertifikat luar negeri, CIA, FBI, dengan mengikuti standar ISO segala macam. Tetapi ya moralitasnya memang sudah hancur. Jadi motivasi saya adalah bukan personal, tetapi ingin membuktikan ya kepada publik dan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah, apakah berupa peraturan, institusi untuk mengawasi ketat ini digital evidence ini agar tidak pernah lagi terjadi kepada generasi-generasi sekarang maupun yang akan datang gitu. Berarti tujuannya sangat mulia Pak ya. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk memikirkan ke depannya. Ini waktu sidang Vina kan ada demo ya, itu kan demonstrasi program ya. Apakah nanti akan ada dalam sidang ini kira-kira? Ya kalau diminta ya kita buat program, tetapi kan hal yang paling mendasar adalah kamera 7 ya. Kembali ke materi, Anda sering menyebut dengan kamera 7. Ada apa dengan kamera 7? Kamera 7 adalah salah satu dari 2 kamera kotak ya, yang dianalisa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harrimantrianto ya. Kamera 7 dan kamera 9. Kamera 7 itu jarak dari depan ya, kamera yang posisinya di depan sekitar katanya Muhammad Noah Lazar 12 meter ya. Ya, ketika saya datangi juga sekitar itu. Dan kamera 9 ada di belakang meja 54 ya, tempat TKP. Jadi kamera 7 itu ya, poin pertama dan paling utama nanti senjata kita ya, tanpa didemonstrasikan sebenarnya gampang sekali. Dari metadatanya saja sudah jelas ya. Di BAP Muhammad Noah Lazar, video CCTV 7 di pukul 15.57 sampai 17.17 itu berukuran seperempatnya ya, 960-576. Sementara di BAP Christopher Harrimantrianto itu 1920-1080 ya. Jadi dikurangi sengaja sekitar dari 2 jutaan piksel menjadi setengah jutaan piksel ya. Apa yang otentik adalah apa yang ada di BAP. Jadi apa yang otentik adalah apa yang ada di BAP Christopher Harrimantrianto ya, sesuai dengan DVR yang digunakan ya, FD161S Telview, merek Telview. Itu outputnya adalah 1920-1080 pixel ya, 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi. Nah, terus juga sesuai dengan poin 27 pertanyaan Muhammad Noah Lazar ya, yang dia jawab itu di BAP-nya, yaitu sistem CCTV itu berukuran 1920-1080. Jadi kesimpulannya di sini adalah Muhammad Noah Lazar ya, sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya, itu dengan secara barbar, brutal, biadab ya, merusak resolusi ya perbuatan itu. Untuk apa motifnya ya? Tentu ya untuk memanipulasi, merekayasa ya, mengubah pergerakan objek-objek, ditutup dengan teknik downscaling, upscaling, suka-suka dia gitu. Gitu deh jawabannya. Apakah menurut Anda jaksa berkomplot atau memang sama sekali tidak tahu hal tentang CCTV? Ya, jaksa jelas berkomplot ya, dari isi flash disk sudah berubah-ubah, berarti kan dia sudah berkomplot gitu dengan siapa itu, Tito Karnavian dan Krishnamurti itu ya. Kalau apa hubungannya Pak Tito dalam hal ini? Kalau dia tidak berkomplot, maka isi flash disk harusnya tidak berubah gitu. Buktinya pada isi folder pada saat Jessica sebagai terdakwa itu 28 September 2016 isinya 13, pada saat 20 Juli Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi itu isinya 11 folder, terus isi folder 7 pada saat 10 Agustus 2 ya, sesuai dengan BAP di metadata Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harrimantrianto. Tetapi pada saat lain, pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016 itu isinya di 4 ya.
Begitu juga dengan folder CCTV 9, ya, 2, kadang 3. Begitu juga dengan folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3. Itu kan berarti mereka berkomplot, mereka tahu isi dari flash disk itu berubah. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu ya pecat aja, dia nggak layak mereka jadi jaksa itu kalau alasan tidak tahu ya. Dan hal ini akan saya tunjuk langsung ke hidungnya siapa itu, tatap mata dengan si jaksa penipu itu ya, Sandi Andika, nanti persidangan dengan Wahyu Oktaviandi. Di persidangan itu langsung biar kita permalukan dia. Oke, Anda menuduh mereka merekayasa ya berkomplot. Apa tujuannya kira-kira? Ya untuk karir lah, apalagi ya sebenarnya jawaban eksaknya ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Apa yang saya perlu buktikan adalah bagaimana rekayasa itu mereka lakukan terhadap semua CCTV yang ada di folder itu ya, baik kamera video CCTV 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9 dan 15 itu semua mereka turunkan. Bahkan ada sebagian yang seharusnya di metadatanya itu 3 kanal, artinya video CCTV-nya itu berwarna, malah dia yang ditampilkan adalah gabungan untuk menyembunyikan warna kopi yang khususnya ketika diambil divisiagian setelah diminum Mirna Salihin, mereka sembunyikan itu. Sehingga dengan keabuan itu warna kopi itu menjadi hilang informasinya, dan sisa kopi yang diminum oleh Mirna Salihin, Hani dan lain-lain, Devi dan lain-lain itu, Marwan dan lainnya itu sisanya nggak bisa dianalisa. Itulah mereka sembunyikan, itulah barbar brutal biadabnya mereka itu ya. Dan posisi sedotan harusnya kan kalau tidak keabuan kontrasnya masih ada ya, perbedaan tepi pada warna itu, video warna itu kan bisa dijejak itu posisi sedotan, dan itu harusnya bisa dianalisa yang katanya hilang dibuang ke sampah, kata jaksa Sandi Andika itu. Itulah motif. Tapi motif sesungguhnya kalau kita kan hanya bisa menebak ya untuk memenangkan karir. Karena memang terbukti baik hakim, jaksa, polisi semua naik karir, tetapi motif sesungguhnya hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Pertanyaan awal, kenapa harus Jessica? Ya mungkin karena itu kesempatannya kan. Pertama, Jessica high profile ya. Mirna juga high profile, dan keduanya atau bertiga mereka orang-orang yang menengah ke atas dan berperawakan cantik gitu loh. Jadi nilai jual ke persnya itu tinggi gitu kan. Nilai jual persnya tinggi, maka high profile bisa menjadi national attention. Kan ini juga terjadi di banyak negara seperti ini ya. High profile case ini yang menarik atensi media nasional maupun internasional. Apa pengaruh juga dengan lokasi kafe yang dimaksud? Ya nggak tahu ya ada hubungan langsung atau tidak, tetapi secara ini kan ekonomi menengah ke atas, terus perawakan cantik ya kan, bisa dijual di media gitu ya kan. Jadi itulah mungkin. Dan satu lagi ada kesempatan kan. Nah ini mungkin mereka udah sering ya, udah ribuan kali merekayasa kasus, jadi gampang. Nah kali ini kita challenge ya, kita buktikan di legal battle bahwa benar ya, Muhammad Noel Nazar dan Christopher Hariman Rianto melakukan rekayasa itu ya. Karena perbuatannya itu sangat barbar. Bayangin itu, dari 2 juta pixel atau 2 MP menjadi 0,5 MP, setengah juta ya. Jadi 73% itu hilang kalau secara spasial. Belum lagi frame rate-nya, laju frame-nya dikurangi dari 25 menjadi 10 ya. Berarti 2/5 hilang. 2/5 dikali tinggal 26% tadi, maka berapa itu? Sekitar 9% itu informasi visual yang dihadirkan di persidangan. Itu kan brutal kali itu, hanya satu-satunya di dunia itu terjadi itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita awak ya, kalau lihat kasus Jessica ini ya rekayasa, ya Vina rekayasa, terus juga banyak kasus-kasus lain. Apakah menurut Anda efektif satu kasus bisa menyelesaikan, bisa membuat jadi lebih baik? Atau bagaimana sebenarnya solusi terbaik agar tidak terjadi lagi dan lagi? Ya inilah ya, ini sebenarnya bukan kewenangan saya ini ya, saya cuma ahli
IT, tetapi berkaitan dengan digital evidence manipulation. Jadi capek juga ya kalau menangani satu kasus sana rekayasa di Afif sana, Afif Maulana di Sumatera Barat, video CCTV-nya katanya override, ya, cuma dari omongan aja Kapolda Sumbar itu Irjen Suaryono tanpa ada pembuktian saintifik apa metadata di VR-nya benar override atau deleted manually. Ya. Jadi udah susah ini memang, tetapi itulah kita tidak pernah, kita jangan pesimis. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa mengambil kebijakan, ya, mengambil kebijakan sehingga kita tidak menyelesaikan cuma case by case, capek akhirnya. Masyarakat pun jenuh. Harusnya pemerintah mengambil alih ini, bagaimana ini moralitas dari laboratorium forensik setiap Polda, Mabes Polri ini bagaimana ini sudah sangat parah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan untuk mengotak-atik barang bukti digital yang seharusnya ada menjadi tidak ada, yang seharusnya tajam menjadi kabur, ya, di kasus Vina, ya, digital communication HP ada tidak diambil, bahkan yang ada pun dimanipulasi, video CCTV-nya ada tidak dihadirkan. Ini kan harusnya menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, ya. Jadi supaya rakyat mendapatkan keadilan, karena janji politiknya adalah hukum yang tegas. Hukum yang tegas kan harusnya tertib dalam penanganan bukti, chain of custody-nya juga tertib, ya. Data acquisition-nya juga tertib, ya. Jangan seperti kasus di Afif Maulana itu di Sumbar, ya, mengaku-ngaku Kapoldanya itu Irjen Suaryono override karena sudah 11 hari. Itu kan kesalahan kecerobohan dia itu juga, itu mempertontonkan kecerobohannya ke depan publik dan tidak tahu malu. Data acquisition itulah penyidikan awal seharusnya gitu. Tetapi dia mempertontonkan kebodohannya kepada publik dan tidak minta maaf. Itulah mentalitas Kapolda. Berarti boleh saya simpulkan kenapa terjadi berarti karena ketidaktegasan terhadap konsekuensi para pejabat terkaitnya, ya, tidak ada hukuman terhadap mereka yang melakukan rekayasa, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, itulah salah satu motif kita untuk membongkar ini kan, dipertunjukkan kepada nasional, kepada presiden, kepada jajarannya, kepada dunia, bahwa Tito Karnavian yang mantan Kapolri sendiri pun melakukan rekayasa itu, sehingga dia naik dari Kapolda Metro Jaya 2016 itu ya menjadi Kapolri, ya. Bayangkan ya, mantan Kapolri atau Kapolri saat itu saja melakukan rekayasa. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Ya, rakyat harusnya bertindak, mahasiswa bertindak, memaksa kepada Presiden Prabowo Subianto kalau memang tidak bisa lagi diubah kepolisian itu, lebih baik apa nggak lebih baik itu dibubarkan, dibentuk lagi. Tetapi ya, kalau nggak bisa lagi diselamatkan ya dibentuk lagi dengan rekrutmen yang tanpa harus orang jual sawah. Pertanyaan terakhir, apakah nanti setelah selesai kasus Jessica, apakah masih berkomitmen atau konsisten dalam membela keadilan yang berkaitan dengan digital evidence? Ya, harapannya tidak lah, ya. Karena harusnya anak-anak muda, ya, dosen-dosen muda, ahli-ahli muda gantian lah. Masa itu menjadi tanggung jawab saya secara ini? Kita kan bernegara, ya. Kita kan bernegara, artinya kepentingan kita bersama. Harusnya ya anak-anak muda, ahli-ahli muda banyak, ya. Apalagi coba forensik imaging, menganalisa itu kan nggak terlalu rumit. Yang paling penting kan moralitasnya gitu loh. Jadi ya harusnya anak-anak muda, dan itu pun harusnya jangan ikut ABDI, ya, atau asosiasi yang kaitannya dengan polisi, seperti Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang diinisiasi atau didirikan oleh Muhammad Anwar Azhar. Jadi kalau udah berkaitan dengan polisi gampang disetir, remote control gitu. Harusnya dia lone wolf, ya, ataupun ada organisasi kelompok kecil-kecilan gitu yang tidak pernah menerima proyek dari kepolisian. Kalau sudah menerima proyek dari kepolisian ya susah, ya, karena sudah berkaitan dengan duit ya susah dia untuk berlaku tegas dan keras kan, dan objektif gitu.
Jadi itu ya, karena kita bernegara masa saya terus gitu loh. Ya harusnya gantian lah anak-anak muda yang lain, karena ini untuk generasi anak-anak muda, bukan untuk kita. Kita 10 kalender lagi sudah check out, ya kan. Diharapkan ya anak-anak muda gitu loh yang mulai lagi gantian gitu, karena kalau terlalu sering nanti dia menipu ya. Contoh itu Roy Suryo itu, ya kan, sudah kita kasih tahu pun dia bentuk rekayasa di metadata, dia masih memuji aja itu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimarianto. Janganlah jadi seperti itu ya. Kita harus berpijak benar-benar pada keilmuan forensik itu ya, berpijak pada metadata ya, nilai-nilai ilmu-ilmu keamanan data dan lainnya gitu ya. Jadi bukan asal mangap gitu ya kan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya kali ini, dan semoga bermanfaat bagi semua pendengar dan pecinta keadilan di NKRI. Semangat! Semangat, Horas!